Halo Corporate Innovator, selamat datang di Sprinting Online Learning. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas berbeda dari Lean Canvas. Lean Canvas digunakan oleh tim inovasi atau startup pada fase awal pembentukan inovasi. Sementara bisnis model kanvas atau kita singkat dengan BMC digunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis yang sudah menemukan market fit atau well-established business. Dan BMC juga akan terus berkembang loh seiring berjalannya waktu. Di luar sana, BMC sangat disukai oleh kalangan pebisnis. Alasannya karena BMC bersifat fleksibel, intuitif, serta memberikan penekanan terhadap value-value yang diberikan oleh inovasi bisnis mereka. Sehingga dengan menggunakan BMC, para pebisnis itu mampu mengidentifikasi resiko yang ada. Kemudian muncul istilah BMC is a one-page business plan. Jadi begini, yang dimaksud dengan BMC is a one-page business plan itu memungkinkan para founder beserta tim inovasi untuk menguji dan memvalidasi bagian-bagian utama dari inovasi atau yang disebut dengan key parts dalam format yang manageable dan membantu tim inovasi berada di jalur yang tepat untuk memulai inovasinya. Konon katanya, membuat bisnis plan bagi sebagian orang tampak seperti tugas yang berat. Bener gak sih kayak gitu? Nah tapi dengan BMC, prosesnya bisa lebih fun dan less stressful loh. Sekarang kita coba pakai Uber sebagai contohnya ya. Pertama, isi bagian customer segment dengan menyebutkan siapakah the most important customer. Atau tim inovasi dapat menuliskan pihak-pihak yang menjadi target untuk menerima manfaat atau value dari inovasi yang dibuat. Sekarang kita coba tuliskan customer segment pada BMC Uber. Uber merupakan sebuah platform yang menerapkan model bisnis bimodal. Sehingga untuk mengisi customer segment milik Uber, kita tuliskan dua segmentasi, yaitu driver dan passenger. Nah, dari kedua segmentasi ini punya spesifikasinya masing-masing. Yang pertama driver. Yang dimaksud driver itu yang seperti apa? Misalnya, driver yang kerjanya full time dan dia adalah orang yang membutuhkan penghasilan tambahan. Sementara untuk passengers, spesifikasinya atau kategorinya adalah pihak atau orang yang tidak memiliki kendaraan. Selain itu, passengers juga merupakan pendatang dari luar negeri atau pihak yang tidak menggunakan layanan taksi konvensional. Mungkin karena benci atau emang gak suka naik taksi. Value proposition. Blok value proposition diisi dengan poin-poin yang mendatangkan manfaat dari yang ditawarkan kepada customer segment. Di blok value proposition ini, tim inovasi memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan keunggulan inovasi mereka dibandingkan dengan inovasi sejenisnya. Terus kalau tim inovasi punya dua customer segment, gimana cara ngisi blok value proposition-nya? Tenang aja, tim inovasi dapat menuliskan value proposition dari masing-masing customer segment. Seperti contohnya milik Uber ini. Value proposition untuk driver yaitu adanya waktu kerja yang fleksibel dan flexi time serta adanya pendapatan tambahan. Sementara value proposition yang ditawarkan mengenai harga murah, rate yang pasti, dan pembayaran yang gak harus cash, artinya bisa pakai multi channel, itu ditawarkan kepada para passengernya. Channels. Pengertian dari channels itu sendiri adalah sebagai wadah atau sarana atau kanal komunikasi yang digunakan oleh tim inovasi untuk menyampaikan suatu message kepada customer segment. Misalnya bisa melalui media sosial, website dan aplikasi mobile, serta bisa melalui Google AdWords atau lainnya. Oke, sekarang kita isi blok customer relationship ya. Bukan long distance relationship atau head love relationship, tapi customer relationship.
Customer relationship yaitu cara berinteraksi atau cara menjalin ikatan dengan customer. Biasanya yang dituliskan di blog customer relationship ini berhubungan dengan media sosial yang digunakan atau cara untuk mendapatkan feedback customer. Nah, cara untuk mendapatkan feedback customer ini bisa digunakan dengan rating atau juga menggunakan feedback system. Masuk ke blok revenue stream. Revenue stream ini didefinisikan dengan bagaimana cara tim inovasi dapat menciptakan revenue. Revenue stream ini dianggap sebagai komponen vital karena membahas mengenai dari mana dan bagaimana aliran pendapatan yang masuk. Kalau di Uber, dapat cuannya ya dari komisi tiap transaksi. Selain itu, mereka juga bisa dapat cuan dari produk-produk pendukung layanan seperti UberX, Uber Black, dan masih banyak lainnya. Kalau tim inovasi kamu dapat cuan untuk revenue streamnya dari mana? Selanjutnya kita masuk ke key activities. Key activities adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh tim inovasi agar inovasi dapat berjalan dengan baik. Karena Uber terkenal dengan aplikasi ride sharing peer-to-peer-nya, maka aktivitas utama yang dilakukan oleh Uber adalah melakukan pengembangan platform, baik web ataupun mobile. Bener gak? Selain itu mereka juga merekrut driver serta melakukan aktivitas marketing lainnya. Blok berikutnya ada key resources. Key resources adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai inovasi. Biasanya key resources ini bisa berupa manusia, teknologi, tools atau peralatan, serta hal lain yang memang dibutuhkan. Contoh pada Uber yaitu key resources-nya adalah platform baik web ataupun mobile, driver, dan juga developers. Pokoknya di key resources ini, tim inovasi silakan menuliskan semua hal yang diperlukan untuk menjalankan inovasi. Key partner. Pada bagian key partner ini, kamu bisa menuliskan semua pihak eksternal yang memberikan kontribusi untuk inovasimu. Seperti contohnya Uber, mereka menuliskan investor dan juga pemilik kendaraan sebagai key partnernya. Kalau kamu sebagai corporate innovator, kira-kira kamu perlu siapa sih untuk mengembangkan inovasi atau startup milikmu? Beralih ke bagian cost structure. Di bagian ini kamu bisa menuliskan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan inovasimu. Seperti contohnya, perlu untuk gaji karyawan, kemudian untuk marketing cost, dan juga platform development. Wah, tak terasa kita sudah sampai di akhir materi. Gimana nih menurut innovator, memahami bisnis model Canvas cukup mudah bukan? Jangan khawatir kalau kamu mendapati bottleneck, langsung saja lakukan penyesuaian dan perbaikan dengan BMC ini. Ingat ya, BMC ini adalah dokumen fleksibel yang bisa digunakan untuk berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, sebagai corporate innovator, kamu juga dapat menggunakan BMC ini untuk memvisualisasikan dan mengkomunikasikan bisnis model secara simple story, mendesain bisnis model baik existing bisnis ataupun startup, dan juga kamu dapat memanage portofolio bisnis model supaya tim inovasi mudah untuk mengeksplor dan mengeksploitasi inovasi yang akan dibuat nantinya. Sekian pembahasan mengenai bisnis model Canvas. Terima kasih sudah belajar dan terus berkembang, terutama dalam hal inovasi. Sampai jumpa di Sprinting Online Learning selanjutnya.